Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya, Ya. Ibu. Di sini saya ada tugas CGP mengenai tugas demonstrasi kontekstual, yaitu materinya pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Salah satu tugasnya yaitu harus mewawancarai beberapa kepala sekolah. Salah satunya yaitu Ibu. Iya, nggak apa-apa. Bisa dimulai, Bu? Bisa silakan. Ya, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagi saya untuk mengidentifikasi kasus, melihat dulu dari segi hukumnya. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka dilema etika. Atau dengan cara menganalisis apakah keputusan yang akan diambil di antara benar lawan salah atau benar lawan benar atau dilema etika, atau juga kalau dilema etika lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya, sedangkan bujukan moral antara benar lawan salah. Ya, lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, untuk mengambil keputusan itu terlebih dahulu dikumpulkan dulu fakta, siapa yang terlibat, menganalisis benar salah, atau membuat alternatif solusi, dan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya, serta kesemuanya dibawa dalam doa. Dan juga diawali dengan prosedur pensalahan atau penelusuran masalah, kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan, dan dari kesimpulan inilah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Atau juga utamakan yang terjadi prioritas dengan keputusan berpihak pada murid, tapi tetap memegang teguh kebijaksanaan. Ya, lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik, langkah-langkahnya untuk menentukan penyebab dulu permasalahannya, menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah, atau membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan, dan setiap keputusan yang dilakukan dibawa dalam doa. Atau juga mengidentifikasi masalah, mengikuti klasifikasi tujuan khusus yang diinginkan, atau memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan dan melakukan keputusan. Atau juga mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan yang terbaik. Ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang selama ini yang dianggap efektif itu dengan menelaah siapa yang terlibat, ya, siapa urgent kasus dilema, dan mengambil alternatif diskusi, atau membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana, atau juga dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk mengambil keputusan ini, mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Atau di saat keputusan yang diambil bertentangan dengan keputusan dari pihak dinas, atau juga keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain, karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa dari pihak pengambil keputusan. Ya. Selanjutnya Ibu, apakah
ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Masalah jadwal dilihat masalahnya dulu. Jika masalahnya biasanya maka langsung diputuskan, tapi jika masalahnya berat maka dilakukan proses seperti yang dijelaskan dari poin 3 atau sesuai dengan tingkat kompleksibilitas kasus yang terjadi. Ya, lalu ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusannya untuk faktor yang terlibat atau yang mempermudah, selalu mengajak warga sekolah atau stakeholder atau wali murid, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan, atau juga pihak yang terkait dengan permasalahan dan aturan yang berlaku di dinas, serta pola pikir dari tokoh yang didolakan atau komite sekolah, keluarga, dan pihak terkait dalam suatu permasalahan. Ya, selanjutnya ibu ya, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dipetik atau hikmahnya adalah setiap mengambil keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebajikan, berpihak pada. Saya menjadi bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan dan dijadikan pertimbangan yang menentukan solusi. Dan setiap pengambilan keputusan pasti akan memiliki risiko. Maka dari itu buatlah suatu keputusan yang paling meminimalisir risiko yang akan terjadi. Itu mungkin. Iya, itu ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Sama-sama, sebaiknya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Maaf ya Bapak mengganggu waktunya. Saya CGP Angkatan 11 ada tugas mengenai demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Salah satu tugasnya yaitu mewawancarai beberapa kepala sekolah, salah satunya yaitu Bapak. Bisa dimulai, Pak? Oh, bisa silakan. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang pertama ya Bapak, Ya. selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih atas kepercayaan dan pertanyaan yang pertama. Saya insya Allah akan membantu sebisa mungkin memberikan jawaban berdasarkan pengalaman yang Bapak pernah lakukan. Pertama, untuk kasus dilema etika saya akan mempertimbangkan kedua hal, di mana keputusannya nanti tidak berdampak negatif. Jadi satu sisi dia juga pelanggar atau melanggar etika atau pelanggaran apapun yang berada di sekolah. Satu sisi dia juga harus diberikan kesempatan ke depannya untuk memperbaiki dirinya. Jadi tidak berbuat, ya kami di sekolah tidak berbuat saklek-saklekan. Jadi berorientasi ke pembinaan, ke berkelanjutan. Itu yang bisa ditegaskan barangkali. Ya, pertanyaan kedua ya Bapak ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam hal itu berdasarkan pengalaman itu dibandingkan, tapi bukan diadu benar salah. Mungkin saja benar-benar gitu, tapi kan tidak menjas atau menjatuhkan satu pihak. Jadi tetap apa yang disampaikan di pertanyaan pertama itu juga berkaitan. Jadi tidak mutlak salah itu ada di satu pihak. Jadi mungkin saja di pihak lain juga ada kehilapan. Jadi intinya menjadi solusi yang bijaksana itu. Lalu Bapak yang pertanyaan ketiganya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkahnya mungkin mengeliminir terjadi pelanggaran etika atau berbenturan dengan hal-hal kesalahan berkaitan itu dengan tidak terlalu ekstrim sebetulnya. Kalau di sekolah berbenturan dengan etika, dengan apa tadi pertanyaan awalnya itu Delima etika atau delima moral. etika gitu. Jadi berkecenderungan harus bijak ya, baik urusan siswa atau kebetulan saya di SD ya, jadi itu wali kelasnya nonstop di kelas itu sendiri. Jadi kalau seorang guru di wali kelas 6 contohnya, itu dia sangat memahami karakter latar belakang anak itu, waktu yang lama panjang kebersamaan dia dengan anak 1 tahun penuh kalau tidak ada rolling atau pergantian ya, antar waktu itu dia insya Allah ya 1 bulan 3 bulan pertama dia juga harus bisa mengidentifikasi hal-hal yang akan mengantisipasi terjadi di anak didiknya. Ya, baik Kak. Lalu pertanyaannya selanjutnya yaitu yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Untuk mengambil keputusannya tidak sepihak. Jadi di samping tadi rangkaian pertanyaan pertama itu ada sentuhan kasih sayang, juga tidak cepat menjas memvonis. Bahkan ini pengalaman cuma mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan secara umum, itu harus ada keterlibatan orang ketiga, dalam arti wakil orang tua atau orang tuanya tersebut ya. Jadi ada kalau di sekolah SD itu ada membantu orang tua itu, komite itu sangat kurang gitu. Jadi mengeliminir salah pengambilan keputusan. Jadi anak kan di berbagai latar belakang dari orang tuanya itu. Jadi keterlibatan wakil orang tua atau orang tuanya tersebut. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya itu yang kelima, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Dilema itu jadi apa ya, kurang sinkronisasinya tadi yang kasus yang pertama, pertanyaanmu yang bukan pertama, yang sebelum ini Ya. jadi keterlibatan orang tua di situ ada subjektivitas dari orang tua bahwa klaim bahwa anaknya yang benar, anak yang lain salah. Di situ kita harus pandai, cermat,
berdasarkan analisa yang komprehensif gitu untuk jangan salah mengambil apa keputusan, sekalipun tadi di awal itu jangan ada jas, jangan ada ini salah ini benar, ini salah ini benar, ini jangan diadukan begitu. Jadi tadi untuk pembinaan cuma dilemanya tadi bukan baper ya, subjektif. Makanya harus ada penjelasan yang seimbang. Kalau atau konflik dengan gurunya juga harus diberi penjelasan ya, sementara ini oleh kami jajaran pembina kelas sekolah, terus alpiba meruncing tidak, mungkin ada yang lebih tinggi pengawas. Kalau di SD itu ada namanya pengawas bina, tapi sebelum itu harus dikoordinasikan dulu dengan komite namanya. Kalau tadi yang lain di jenjang yang lebih itu namanya apa ya? Itu Bu. Iya Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Di sekolah saya khususnya itu diprioritaskan presentasenya ke antisipasi. Jadi sebelum terjadi, apabila itu terjadi itu tidak bisa dihindari, tapi porsi terbesarnya adalah antisipasi, pengisian sandro, santapan rohani itu rutin ya, minggu sekali secara umum hari Jumat dengan memberikan pencerahan-cerahan tentang etika, tentang ya attitude yang pada saat ini sangat bergeser. Kalaupun itu hal terjadi, itu cepat diantisipasi. Jadi kalau dibiarkan nanti berakumulasi, bahkan bertumpuk. Ya, makanya kalau istilah polisi itu ada tilang di tempat, sidang di tempat. Kalau di kami juga cepat. Gitu. Apabila memang itu skalanya besar atau tidak bisa diselesaikan dengan harus melibatkan pihak ketiga, bahkan saja ya institusi lain seperti polisi atau MUI, Majelis Ulama, di tiap desa juga ada ya, Babinsa, Babinmas, itu cuma kembali ke titik fokusnya di antisipasi cegah tangkal namanya itu Bu. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya Bapak ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Di kasus ini, di dilema etika itu peran serta orang tua yang bisa. Terus kita juga jangan membuat sekat dengan orang tua atau kelompok. Kalau memungkinkan juga kita berkunjung ke kelompok masyarakat, majelis taklim atau apa. Bahkan saya secara pribadi terjun langsung tidak menunggu ya, terjun langsung untuk apa yang pertanyaan sebelumnya itu cegah tangkal itu dengan cara action real, tidak berupa retorika atau apa program yang muluk-muluk ya, tapi jangkauannya tidak signifikan, tapi program sederhana tapi menyentuh dan hasilnya itu sangat dirasakan. Kita bergandengan tangan karena sangat yakin ini krisis moral itu sangat dirasakan oleh semua pihak, bukan di sekolah saja. Mungkin sangat bahagia apabila kita bergandengan dengan mereka. Mereka juga prihatin mungkin ya, lingkungan sekitar atau bapak ibu majelis taklim ya, di sana juga perlu kenyamanan gitu. Anak mungkin ada harapan ke depannya, anaknya juga harus
harus steril dari hal-hal yang memang sangat bukan membahayakan, sangat mewarnai kehidupan yang akan datang. Iya, Bapak. Mungkin pertanyaan terakhir ya Bapak ya. Ya, Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? sangat berharga sekali ya. Di kasus ini dulu kami sekolah tidak keluar dulu pertanyaan dilema etika, tapi berkaitan erat. Makanya begitu ada kasus yang diangkat oleh apapun namanya ini, Ibu CGP. sebagai CGP, itu kami hanya tinggal menerangkan. Jadi jauh-jauh hari dulu mah kan tidak ada program guru apa itu, guru penggerak. Kami hanya mengantisipasi aja, mengantisipasi kemungkinan, bukan kalau bahasa Sunda mah bukan nganyang kapal geto, tapi ada indikasi ini moral anak, apa ya judul besarnya itu, Dilema etika atau bujukan moral. Jadi moral dan etika itu sangat bererat bergandengan, dan itu harus dijaga. Dijaga tidak seberat apa yang kita bayangkan. Apabila kita sinergi dengan apa yang disampaikan saya tadi, dengan urutan pertanyaan yang Ibu sampaikan, itu ada, dan insya Allah apabila kita istiqomah menjalankan hal tersebut, ringan dalam arti bukan berarti lepas udah kita dilaksanakan, itu tidak, tetap harus kita kawal, pantau, dan berkelanjutan. Itu tidak ini mungkin di forum-forum yang lebih tinggi. Kami suka juga ada rapat para kepala sekolah, itu juga dibawa diangkat, atau di keluar kasus ya, di teman kasus ini. Intinya kita juga sharing ya di sana. Penyelesaiannya itu berbagai-bagai. Di kasus etika di kami mungkin begini, di sisi sekolah yang lain begini. Jadi akhirnya kami kaya lah penyelesaiannya, tidak gerasa gerusu, juga mungkin tidak merugikan semua pihak, apalagi anak ya. Itu Bu yang bisa dan mampu saya sampaikan. Mohon maaf mungkin jawabannya kurang memuaskan, semata-mata hanya keterbatasan saya nyampaikan. Ya Bapak, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf dari saya jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Dicukupkan sekian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Bu. Ya, mudah-mudahan sukses. Amin, terima kasih Pak.